Rasio likuiditas kurang rasio. Pada tahun 2021, CR mempunyai hasil 1,40. Pada tahun 2022, CR memiliki hasil 1,52. Pada tahun 2021, kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar sebesar 1,40. Sedangkan pada tahun 2022, kemampuan perusahaan untuk membayar utang perusahaan sebesar 1,52. Quick ratio pada tahun 2021, QR menghasilkan 1,12. Pada 2022, QR menghasilkan 1,36. Pada tahun 2021, kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar 1,12 atau 112%. Sedangkan pada tahun 2022, kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar 1,36 atau 136%. Cash rasio pada tahun 2021, cash rasio memiliki hasil 0,17. Pada 2022, cash rasio memiliki hasil 0,29. Di tahun 2021, cash rasio sebesar 0,17 atau 17%, menandakan perusahaan liquid memiliki kas untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan di tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 0,29 atau 29%. Rasio leverage debt to asset ratio. DAR pada tahun 2021 memiliki DAR 0,48. Pada tahun 2022 memiliki DAR 0,46. Di tahun 2021 perusahaan menambah penggunaan hutang dalam asetnya sebesar 0,48 atau 48%. Berbanding tahun 2022 di mana perusahaan mengurangi penggunaan hutang dalam asetnya sebesar 0,46 atau 46%. Debt to equity ratio DER pada tahun 2021 memiliki hasil 0,52. Pada tahun 2022 memiliki hasil 0,54. Di tahun 2021, setiap 52 total utang dijamin dengan ekuitas sebesar 1 rupiah. Sedangkan di tahun 2022, setiap 54 rupiah total utang dijamin dengan ekuitas sebesar 1 rupiah. Terjadi penurunan di tahun 2021 dibanding tahun 2022 sebesar 42%. Interest coverage ratio. Pada tahun 2021, ICR memiliki hasil 0,65. Pada tahun 2022 memiliki hasil 0,70. Di tahun 2021, perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar bunga atas hutangnya sebesar 0,65 dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,70. Terjadi penurunan di tahun 2021 dibanding tahun 2022 sebesar min 22%. LTDR. Pada tahun 2021, LTDR memiliki hasil 0,70. Pada 2022 memiliki hasil 0,64. Di tahun 2021, perusahaan lebih banyak mengandalkan utang jangka panjang untuk mendanai operasinya sebesar 0,70. Dibandingkan tahun 2022 yang menunjukkan perusahaan telah mengurangi utang jangka panjang sebesar 0,64. Rasio profitabilitas. GPM. Pada tahun 2021, GPM memiliki hasil 0,11. Pada tahun 2022, GPM memiliki hasil 0,07. Di tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dalam menghasilkan laba sebesar 0,11, sedangkan tahun 2022 sebesar 0,07. NPM. Pada tahun 2021, NPM menghasilkan 0,011. Pada tahun 2022, NPM menghasilkan 0,13. Di tahun 2021 sebesar 0,011, sedangkan tahun 2022 sebesar 0,013. Menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan tingkat profitabilitas. Pada tahun 2021, ROS menghasilkan 0,028. Pada tahun 2022, ROS menghasilkan 0,33. Di tahun 2022, perusahaan mengalami peningkatan efisien dan efektivitas dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan laba sebesar 0,033 dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,028. ROA. Pada tahun 2021, ROA menghasilkan 0,008. Pada 2022, ROA menghasilkan 0,009. Di tahun 2022, perusahaan mengalami peningkatan aset untuk menghasilkan laba sebesar 0,009 dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,008. Return on Equity (ROE). Tahun 2021, ROE menghasilkan 0,016. Tahun 2022, ROE menghasilkan 0,018. Di tahun 2022, perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan total ekuitas sebesar 0,018, sedangkan tahun 2021 sebesar 0,016. Terjadi pertumbuhan di tahun 2022 sebesar min 87%. Rasio aktivitas inventory turnover. Tahun 2021, IT menghasilkan 2.134. Tahun 2022, IT menghasilkan 4.045. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari 2021 sebesar 2.134 menjadi 4.045. Perusahaan mengalami peningkatan efisiensi dengan jumlah hari yang diperlukan untuk menjual persediaan. Pada tahun 2021, memiliki 365 hari dibagi 2.134 mendapatkan total 0,171. Pada 2022, 365 hari dibagi 4.045 dengan total 0,090.
pada tahun 2021 sebanyak 171 hari, pada 2022 sebanyak 90 hari. Receivable turnover tahun 2021 RT menghasilkan 3,47, tahun 2022 RT menghasilkan 2,11. Pada tahun 2022 mengalami penurunan. Tahun 2021 menghasilkan 3,47, artinya perusahaan mampu mengumpulkan piutang rata-rata 3,4 kali dalam 1 tahun. Tahun 2022 mengalami penurunan 2,11, artinya piutang yang dikumpulkan 2,11 dalam 1 tahun. Tahun 2021 yaitu 365 hari dibagi 3.471 memiliki total 0,105. Tahun 2022 360 hari dibagi 2.116 memiliki total 0,172. Waktu yang diperlukan pada 2021 105 hari dan pada 2022 172 hari. Rasio perputaran utang tahun 2021 PT menghasilkan 22,8. 2022 PT menghasilkan 15,0. Tahun 2022 perusahaan mengalami penurunan dari 2021 sebesar 22,8 menjadi 15,0. Artinya perusahaan lebih lambat membayar utang dibanding tahun 2021. Tahun 2021 360 hari dibagi 22,8 mempunyai hasil 0,15. Tahun 2022 365 dibagi 15,0 mempunyai hasil 0,24. Dengan rata waktu yang diperlukan tahun 2021 selama 15 hari, tahun 2022 selama 24 hari. Perputaran aset tetap pada tahun 2021 FAT menghasilkan 1,63. Pada 2022 FAT menghasilkan 1,49. Pada tahun 2022 perusahaan menunjukkan penurunan sebesar 1,49 dari tahun 2021 sehingga menunjukkan perusahaan kurang efisien menggunakan aset tetapnya. Perputaran total aset pada tahun 2021 TAT menghasilkan 0,71. Pada 2022 TAT menghasilkan 0,71. Pada tahun 2021 ke 2020 relatif stabil menunjukkan bahwa perusahaan efisien menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio pasar earning per share atau EPS pada tahun 2021 EPS menghasilkan 0,22. Pada tahun 2022 EPS menghasilkan 0,23. Perusahaan menunjukkan peningkatan dari 0,22 di tahun 2021 menjadi 0,23 di tahun 2022. Menunjukkan perusahaan menghasilkan lebih besar di tahun 2022. Price Earning Ratio atau PER pada tahun 2021 EPS menghasilkan 0,22 dan PER menghasilkan 90,9. Pada tahun 2022 EPS menghasilkan 0,23 dan PER menghasilkan 86,9. Perusahaan mengalami penurunan dari 90,9 di tahun 2021 menjadi 86,9 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan sedikit laba per sahamnya pada tahun 2022.